Saat indah ku berhadapan denganmu, memandang wajahmu, Yesus kekasih jiwaku. Bawa daku erat dalam pelukanmu, menikmati kasih dan indahnya hadiratmu. Hadiratmu Tuhan, ku rasakan kekudusanmu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu diam dalam bait-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Terimalah fotum dari Mazmur 65 ayat 5. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, kita mulai kebaktian ini. Silakan duduk. Shalom. Puji syukur atas anugerah kehidupan yang Tuhan Yesus berikan bagi kita semua, sehingga kita dapat kembali beribadah bersama saat ini. Mari kita mau memuji dan menyembah Dia. Puji Yesus penebusku, karena Dia yang layak untuk menerima pujian. Mari bersama kita angkat pujian. Puji Yesus. Puji Yesus, puji Bapa.
Dia selamanya. Puji Yesus, masukkan kebesarannya. Puji Yesus selama-lamanya. Jemaat sedang bagi berdiri. Terpujilah Engkau ya Allah, terpujilah Engkau Yesus. Layaklah Engkau untuk menerima pujian bagi umat-Mu. Saat ini kami telah berada di hadapan-Mu, ingin memuji muliakan nama Tuhan melalui ibadah online hari ini. Kami menyerahkan untuk setiap rangkaian ibadah kami. Bila Engkau yang memimpin, pakailah hamba-Mu di dalam memimpin ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Hormat diberi bagi Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dari mula sampai sekarang dan seterusnya. Silakan duduk kembali. Firman Tuhan berkata, semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Menyadari sebagai orang berdosa, mari kita mau datang kepada Tuhan Yesus, berharap Tuhan mau mengampuni dosa kita. Kita angkat pujian, Engkaulah segalanya. Segala dosaku, segala celah dan maluku, Engkaulah segalanya. Saat jatuh Kau angkatku, saat haus Kau penuhiku, Engkaulah segalanya. Yesus, domba marilah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan yang Maha Tahu, Maha Kudus, dan Maha Pengampun. Karena firman Tuhan berjanji dalam Yesaya 55 ayat 6-7. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Baiklah orang fasik meninggalkan jalannya, dan orang jahat meninggalkan rancangannya. Baiklah ia kembali kepada Tuhan, maka dia akan mengasihinya, dan kepada Allah kita, sebab ia memberi pengampunan dengan limpahnya. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan,
Hari ini kita diberi kesempatan untuk datang kepadanya, mengakui segala dosa pelanggaran kita. Ketahuilah ketika kita datang kepadanya, kita akan menerima kasih anugerahnya, kita akan menerima pengampunan daripadanya. Mari kita datang kepada Dia mengakui segala dosa pelanggaran kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Engkau tahu keadaan kami, Engkau tahu kelemahan kami, Engkau tahu keberdosaan kami. Ampuni kami ya Bapa, ketika kami datang mengakuinya. Suci dan kuduskan kami ya Bapa, sehingga hidup kami boleh terus berkenan di hadapan-Mu. Tuntun kami ya Bapa, seturut kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami adalah hidup yang memuliakan nama-Mu. Tolong kami ya Bapa, sertai kami. Kami ingin menerima kasih anugerah-Mu. Kami ingin menerima damai sejahtera-Mu. Kami ingin hidup memuliakan nama-Mu. Inilah doa kami ya Bapa. Engkau tahu setiap kami yang datang kepadamu mengakui segala dosa kami. Kami datang dengan kesungguhan hati. Ampuni kami ya Tuhan, ampuni kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa, mohon ampun. Amin. Bagi kita yang telah bertobat, mengakui dan bertekad meninggalkan dosa, marilah kita dengar janji Tuhan dalam Lukas 5 ayat 20. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah Ia, "Hai saudara, dosamu sudah diampuni." Mari kita dengar petunjuk hidup baru bagi kita yang telah diampuni oleh Tuhan dan menerima janji berkat-Nya dalam Efesus 4 ayat 23-24. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jemaat, silakan duduk kembali. Sebagai respon atas pengampunan dosa yang telah Tuhan Yesus berikan, mari kita mau lebih sungguh untuk memiliki hati sebagai seorang hamba yang mau taat dan setia dalam mengikut Tuhan sampai selama-lamanya. Kita angkat pujian Hati Sebagai Hamba. Kita membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamat. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Kita masuk dalam bacaan bertanggapan yang diambil dari kitab Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 24. Jika Bapak Ibu
jemaat sudah mendapatkan, saya akan mengawali dari ayat yang ke-19. Tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Karena tak seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, yang dan yang begitu sungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji dan bahwa ia telah menolong aku dalam perjalanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera, sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan segera datang. Berbahagialah kita yang membaca dan merenungkan, bahkan menerapkan firman Tuhan di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Tuhan mau menyelamatkan kita dan memilih kita untuk menjadi umat pilihannya sebagai umat pemenang, dan bahkan kita diberi kuasa untuk melakukan pekerjaannya sesuai panggilannya, sehingga kita dapat bekerja dengan sukacita dalam melayani Tuhan. Kembali kita angkat pujian, sukacita dalam melayani Raja. Bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Hatiku penuh sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Ku bersukacita bekerja bagi Raja atas segala raja. Setiap langkahku taat pimpinannya, tiada gentar baginya. Ku mau persembahkan semua, bekerja bagi Raja. Ada sukacita damai, sebab bekerja baginya. Sedang jemaat bagi diri, bagi kita yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan, mari bersama dengan umat Tuhan di segala abad dan segala tempat, dengan tegas kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat, silakan duduk kembali. Kita akan membaca ayat mas sebanyak 2 kali yang diambil dari 1 Korintus pasal 1 ayat 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu, tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Tetapi aku menasihatkan kamu, saudara-saudara, demi nama Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kamu seia sekata dan jangan ada perpecahan di antara kamu,
tetapi sebaliknya supaya kamu erat bersatu dan sehati sepikir. Selama kita masih hidup, tentunya kita tidak pernah terlepas dari masalah. Untuk itulah Tuhan Yesus hadir untuk mengatasi masalah dan persoalan umatnya. Seperti firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya. Dan perjamuan kudus dapat memberkati kita dalam menghadapi masalah dan persoalan. Mari kita siapkan hati, kita sambut firman Tuhan dengan diiringi pujian, Yesus, Engkau pun bagiku. Yesus, Engkau pun bagiku sedunia yang penuh. Kau indahlah kepadaku, Kau saja rinduku. Kau sobatku yang baik benar, di sisimu ku terus gemar. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Yesus, Engkau pemimpinku, kekasih jiwaku. Ku bersandar dan percaya, biarpun senang susah. Terima kasih sudah berdiri. Sahabatku yang sejati, ku mau selalu menghampiri. Ya Tuhanku, Kau cukuplah bagiku. Mari jemaat yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita akan masuk di dalam doa. Kita mohon pimpinan Roh Kudus sehingga kebenaran firman Tuhan menguatkan iman kita dan kita boleh melakukan kebenaran firman Tuhan di dalam hidup kita keseharian. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami sungguh mengucap syukur terima kasih karena Engkau memberikan kami kesempatan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu pada hari ini. Tolong kami ya Bapa, karena kami tahu kebenaran firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Dan kami tahu ketika kami melakukan kebenaran firman-Mu, maka kami boleh berbahagia. Terima kasih Bapa, sertai kami dan juga berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Biarlah hanya kebenaran firman-Mu yang diberitakan. Dan hamba-Mu berdoa, biarlah di dalam pimpinan Roh Kudus, hidup kami boleh terus melakukan apa yang Engkau katakan seturut kebenaran firman-Mu, dan hidup kami boleh memuliakan nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kembali kita saat ini akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bersyukur kita boleh juga nanti setelah itu akan menerima perjamuan kudus. Mari Bapak Ibu Saudara, kita mau siapkan diri kita untuk membaca merenungkan firman Tuhan. Dan di dalam bulan Juli ini kita akan merenungkan satu tema, yaitu tentang pelayanan. Dan minggu ini kita akan membicarakan tentang rekan sekerja dalam pelayanan Tuhan. Bagian firman Tuhan yang akan mendasari tema kita diambil dari Filipi pasal 2 ayat 19 sampai 30. Bagian ini saya akan bacakan bagi kita semua. Silahkan Bapak Ibu Saudara boleh menyimaknya di Alkitabnya masing-masing. Filipi pasal 2 ayat 19 sampai dengan ayat 30, demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi dalam Tuhan Yesus, kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu.
Karena tak ada seorang padaku yang sehati dan sepikir dengan aku, dan yang begitu bersungguh-sungguh memperhatikan kepentinganmu. Sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Kamu tahu bahwa kesetiaannya telah teruji, dan bahwa ia telah menolong aku dalam pelayanan Injil, sama seperti seorang anak menolong bapaknya. Dialah yang kuharap untuk kukirimkan dengan segera. Sesudah jelas bagiku bagaimana jalannya perkaraku. Tetapi dalam Tuhan aku percaya bahwa aku sendiri pun akan datang. Sementara itu kuanggap perlu mengirimkan Epafroditus kepadamu, yaitu saudaraku dan teman sekerja, serta teman seperjuanganku yang kamu utus untuk melayani aku dalam keperluanku. Karena ia sangat rindu kepada kamu sekalian dan susah juga hatinya, sebab kamu mendengar bahwa ia sakit. Memang benar ia sakit dan nyaris mati, tetapi Allah mengasihani dia, dan bukan hanya dia saja, melainkan aku juga, supaya duka citaku jangan bertambah-tambah. Itulah sebabnya aku lebih cepat mengirimkan dia, supaya bila kamu melihat dia, kamu dapat bersuka cita pula dan berkurang duka citaku. Jadi sambutlah dia dalam Tuhan dengan segala sukacita, dan hormatilah orang-orang seperti dia. Sebab oleh karena pekerjaan Kristus ia nyaris mati, dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Bapak ibu saudara saudari yang dikasihi Tuhan, Alkitab mencatat ketika Tuhan Yesus mengutus para muridnya untuk pergi melayani, baik untuk ke-12 muridnya ataupun ke-70 muridnya, mereka diutus oleh Tuhan Yesus berdua-dua. Ini kita bisa lihat di Markus 6 ayat 7 serta Lukas 10 ayat 1. Tuhan Yesus tahu bahwa mereka bukanlah orang yang sempurna dan juga orang yang serba bisa. Kehadiran seorang teman dapat menopang dan menolong di saat kita lemah. Kita membutuhkan orang lain untuk menjadi rekanan dalam pelayanan kita. Ketika kita mendapatkannya, maka kita dapat merasa tenang. Seperti yang dikatakan Rasul Paulus dalam ayat yang ke-9. Firman Tuhan berkata, ayat yang ke-19, tetapi dalam Tuhan Yesus kuharap segera mengirimkan Timotius kepadamu, supaya tenang juga hatiku oleh kabar tentang hal ihwalmu. Kata tenang dapat diterjemahkan sebagai kondisi hati dari Rasul Paulus yang merasa gembira, terhibur, dikuatkan ketika bisa mengutus rekannya yang bernama Timotius untuk mendampingi jemaat di Filipi. Saat itu ia belum bisa datang mengunjungi jemaat di Filipi karena ia masih ada di dalam penjara. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini saya ingin mengajak kita semua untuk tidak hanya merasa gembira, terhibur, dan dikuatkan karena mendapatkan rekan sekerja yang baik. Tetapi hari ini saya pun mengajak kita semua untuk menjadi rekan kerja yang membuat orang lain juga yang menjadi rekan kerja kita merasakan hal yang sama, yaitu merasakan gembira, terhibur, dikuatkan oleh kehadiran kita sebagai rekan kerjanya. Dan melalui bagian yang sudah kita baca tadi, kita akan melihat bagaimanakah seharusnya sikap seorang rekan sepelayanan yang dapat memberikan rasa tenang, yaitu gembira, terhibur, dan dikuatkan. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus mempunyai sikap mengutamakan kepentingan Kristus Yesus. Kita bisa lihat di dalam ayat yang ke-21, sebab semuanya mencari kepentingannya sendiri, bukan kepentingan Kristus Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, mengutamakan kepentingan Kristus
harus menjadi sikap yang dimiliki setiap pelayan Tuhan. Sikap ini dapat kita lihat dalam diri Rasul Paulus yang selalu mengaitkan pelayanannya di dalam otoritas, rencana, dan kehendak dari Tuhan Yesus. Oleh karena itu Rasul Paulus selalu berkata dengan frase dalam Tuhan Yesus. Ini kita bisa lihat di dalam ayat 19, ayat 24, dan ayat 29. Sikap ini pun terlihat dalam diri Timotius. Ketika Rasul Paulus mengkritik orang-orang yang ternyata dalam pelayanannya hanya mencari kepentingan dirinya sendiri, ia membandingkannya dengan Timotius yang hanya mencari kepentingan Kristus Yesus. Seperti di dalam ayat 21 yang telah saya bacakan. Orang-orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan Yesus, maka ia akan memperhatikan tubuh Kristus, yaitu jemaat di Filipi. Demikian juga dengan Epafroditus, begitu mengasihi dan rindu dengan jemaat di Filipi. Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, betapa melelahkannya jika kita melayani hanya untuk keinginan kita sendiri. Demikian juga jadinya ketika kita melayani bersama orang yang hanya mengutamakan kepentingan dirinya sendiri. Panggilan pelayanan kita adalah untuk kepentingan Tuhan Yesus, Bapak Ibu Saudara. Kepentingan Tuhan Yesus yang telah lebih dahulu mati untuk menebus dan menyelamatkan kita. Dia adalah Tuhan atas pelayanan kita. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita harus hati-hati dalam hal ini. Tanpa kita sadari, kita sedang berdosa. Karena rupanya seringkali kita asik melayani diri sendiri. Kita harus mencari kemuliaan Kristus dalam setiap pelayanan kita. Setiap pelayanan kita harus dikaitkan dengan kepentingan Kristus. Jikalau kita memiliki rekan sepelayanan yang demikian, tentunya kita pun harus memiliki sikap yang sama. Ketika kita punya sehati dan sepikir sebagai pelayan Kristus, maka kita dapat bergembira, terhibur, dan dikuatkan untuk tetap dan terus semangat melayani Tuhan. Hal yang kedua, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita harus punya sikap pantang menyerah. Seperti dikatakan dalam ayat yang ke-30, sebab oleh karena pekerjaan Kristus, Epafroditus nyaris mati dan ia mempertaruhkan jiwanya untuk memenuhi apa yang masih kurang dalam pelayananmu kepadaku. Bapak Ibu Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, sikap pantang menyerah ini dapat terlihat di dalam diri Rasul Paulus, Timotius, demikian juga Epafroditus. Saat surat ini sampai kepada jemaat di Filipi, Rasul Paulus sedang dalam penjara. Namun penjara tidak membuat semangat pelayanannya berkurang, bahkan menyerah. Dengan surat-suratnya, Rasul Paulus tetap memperhatikan tubuh Kristus, yaitu jemaat di Filipi. Dia pun tetap semangat dan percaya bahwa dia akan segera mengunjungi jemaat di Filipi. Timotius pun adalah seorang anak muda yang penuh semangat dan pantang menyerah. Kesetiaannya telah teruji seperti seorang anak bersama bapaknya terus giat di dalam pelayanan pemberitaan Injil. Demikian juga dengan Epafroditus yang dalam pelayanannya bagi Kristus, dia rela sakit, nyaris mati, dia mempertaruhkan jiwanya.
Rasul Paulus sampaikan bahwa kalau ia tetap kuat, tetap mampu melayani Tuhan dengan segala situasi yang dihadapi, itu semua karena Tuhan Yesus yang memberi kekuatan untuk menanggung segala perkara. Filipi 4 ayat yang ke-13. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, melayani Tuhan bukanlah tanpa tantangan dan pergumulan. Melayani Tuhan juga menuntut kita memberikan pengorbanan. Melayani Tuhan bukan kalau bisa, kalau ada waktu, atau kalau mau. Jika demikian, maka kita akan menjadi pelayan Tuhan yang mudah menyerah. Mari Bapak Ibu Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita andalkan kekuatan Tuhan di dalam pelayanan kita, sehingga kita menjadi pelayan Tuhan yang tangguh. Panggilan kita bukan hanya untuk melayani, tetapi juga menguatkan tangan yang lemah dan lutut yang goyah, agar tidak menyerah dan bangkit kembali. Mari kita menjadi rekan sekerja di dalam pelayanan Tuhan yang mengutamakan kepentingan Kristus dan yang pantang menyerah. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Betapa senang kami boleh mendapat rekan di dalam pelayanan Tuhan yang membuat kami terus semangat, yang membuat kami terus ditopang, yang juga dapat melengkapi kekurangan di dalam pelayanan kami. Tolong kami ya Bapa, bukan hanya kami senang mendapatkan rekan pelayanan yang baik, tapi tolong kami juga untuk menjadi rekan pelayanan yang baik. Kami tidak mementingkan kepentingan sendiri, tetapi kami mementingkan kepentingan Kristus yang akan menjadi berkat buat setiap orang yang kami layani. Kami pun menjadi pelayan Kristus yang pantang menyerah, sehingga di dalam segala pergumulan pelayanan kami boleh saling menguatkan, saling meneguhkan, dan kami boleh tetap semangat di dalam pelayanan kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam doa syafaat bersama-sama. Kita bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan buat hidup kita. Kita juga terus berdoa untuk saudara kita yang sedang sakit. Kita doakan untuk Ibu Ayang, Bapak Hermanto, Bapak Hendrik, Saudari Yohana, dan juga Bapak Ibu Eko Simbolon, Saudara Tony, demikian juga Bapak Rahmat. Biarlah Tuhan menopang mereka, memulihkan dan menyembuhkan sakit penyakitnya. Kita juga tetap doakan jemaat yang lanjut usia, biarlah mereka tetap kuat di dalam iman dan mereka boleh mengalami sukacita bersama keluarga masing-masing. Kita juga berdoa untuk rencana pemerintah dalam percepatan vaksinasi agar semuanya dapat berjalan lancar, dan bersamaan dengan itu masyarakat tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kita juga berdoa untuk penanganan pasien COVID di beberapa daerah di Indonesia di mana rumah sakit mengalami kekurangan daya tampung karena begitu banyak orang yang menderita COVID. Khususnya di Pringsewu, biarlah Tuhan menolong. Kita juga saat ini membawa pergumulan pribadi kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk pertolongan-Mu, penyertaan-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau yang sertai kami, Engkau yang terus beri kami kekuatan, bahkan di dalam segala pergumulan kami Engkau beri jalan keluar. Kami ingat saat ini juga untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, biarlah Tuhan menolong mereka, biarlah mereka boleh terus dipulihkan, mengalami kekuatan baru, bahkan kesembuhan. Untuk Ibu Ayang, untuk Bapak Hermanto, Bapak Hendrik, untuk Saudari Yohana, Bapak Ibu Eko Simbolon, demikian juga Saudara Tony, Bapak Rahmat, kami sungguh bawa mereka ke dalam tangan-Mu, pulihkan mereka, sembuhkan mereka ya Bapa. Kami percaya bagi Engkau tidak ada yang mustahil. Kami juga berdoa untuk jemaat yang lanjut usia, biarlah Tuhan juga
tetap kuatkan imannya, terus beri kekuatan baru, kesehatan, dan mereka boleh berbahagia bersama keluarga masing-masing. Kami juga berdoa untuk rencana pemerintah melakukan percepatan vaksinasi, biarlah semua boleh berjalan dengan lancar, masyarakat juga boleh merespon dengan baik, dan mereka tetap menjalankan protokol kesehatan dengan ketat. Kami juga berdoa untuk penanganan pasien COVID di berbagai daerah, di mana banyak rumah sakit kekurangan daya tampungnya karena begitu banyak pasien. Tuhan juga menolong saudara-saudara kami yang ada di Pringsewu, tenaga kesehatan, juga rumah sakit dalam menangani pasien COVID, semua boleh dapat tangani dengan baik. Saat ini kami pun membawa pergumulan pribadi kami masing-masing, ya Bapa. Biarlah Engkau lawat setiap umat-Mu yang saat ini sedang berdoa membawa pergumulan mereka. Kami percaya di dalam Engkau selalu ada pertolongan, selalu ada jalan keluar, dan Engkau membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Terima kasih Bapa. Inilah syafaat kami yang kami bawa di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, dan kami tutup dengan doa yang Kau ajarkan, doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima perjamuan kudus. Karena itu saya mengundang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita siapkan diri kita, hati kita untuk menerima perjamuan kudus pada hari ini. Puji Tuhan, pada hari ini kembali kita diundang semeja di dalam perjamuan kudus Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara, masing-masing kita boleh mempersiapkan paket perjamuan kudus yang sudah diterima masing-masing. Kita akan menerima perjamuan kudus hari ini dengan kesungguhan hati. Kita mau bersyukur karena Tuhan begitu mengasihi kita. Mari kita siapkan perjamuan kudus kita. Mari kita akan naikkan pujian Satu Dalam Roh-Mu. Kita siapkan hati kita untuk menerima perjamuan kudus. Satu dalam Roh-Mu, satu dalam firman-Mu, satu dalam kasih-Mu, kasih Tuhan, tubuh dan darah-Mu yang persatukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Ku siapkan hatiku, rendahkan diri, ampuni saudaraku dengan kasih. Perjamuan kudus-Mu satukan aku dengan Tuhan di surga, Yesus Kristus. Jemaat yang dikasihi Tuhan, malam tatkala Tuhan Yesus akan diserahkan, Ia mengambil roti, mengucap syukur, lalu memecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Ambillah, makanlah, menjadi peringatan akan aku." Lalu Dia mengambil cawan anggur dan berkata, "Inilah cawan anggur perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Ambillah, minumlah, menjadi peringatan akan aku."
Jemaat yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap kali kita ambil roti memakannya, ambil cawan anggur meminumnya, ingatlah akan kasih Tuhan yang begitu besar telah mati untuk kita, menebus dan menyelamatkan kita. Oleh karena itu, mari kita boleh terus setia melayani Dia, memuliakan nama-Nya. Mari kita berdoa sebelum menerima roti dan cawan anggur ini. Terima kasih Tuhan atas undangan-Mu. Kami sungguh bersyukur dan kami mau terima roti dan cawan anggur ini, lambang kasih-Mu yang besar, dengan penuh ucapan syukur. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita angkat roti kita. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur. Roti ini ingatkan kami akan tubuh-Mu yang tersalib untuk menebus segala dosa pelanggaran kami. Ajar kami ya Bapa, dengan tubuh yang sudah ditebus ini, kami boleh melayani Engkau. Kami mau mengutamakan kepentingan Kristus, dan kami mau melayani dengan pantang menyerah. Semua bagi hormat kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur. Amin. Mari kita makan dari roti ini. Mari kita angkat cawan anggur kita. Terima kasih Bapa, cawan anggur ini ingatkan kami akan darah-Mu yang tertumpah di kayu salib, sehingga kami yang berdosa disucikan, dikuduskan. Tolong kami ya Bapa, murnikan terus hati kami, motivasi kami dalam melayani-Mu, sehingga kami hanya memuliakan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Mari kita minum dari cawan anggur ini. Mari kita masuk dalam doa. Terima kasih Bapa di surga. Sungguh kami bersyukur akan penebusan-Mu di kayu salib. Kami orang berdosa, Engkau ampuni, Engkau sucikan, Engkau kuduskan. Bahkan Engkau mengajak kami, memanggil kami untuk menjadi rekan di dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan Tuhan. Tolong kami ya Bapa. Kami terus ingat akan kasih-Mu dan kami boleh terus setia melayani-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Jemaat dipersilahkan duduk kembali. Kita telah diberkati oleh firman Tuhan dan perjamuan kudus. Saat ini kita mau memberikan yang terbaik melalui persembahan kita hari ini. Seperti firman Tuhan berkata dalam Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan nama-Nya. Kita akan berikan persembahan dengan iri pujian. Kecaplah dan lihatlah. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati
Ya Tuhan, kami bersyukur atas kasih Tuhan di dalam melihara kami, di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Kami berterima kasih di mana Engkau terus mencintai, mengasihi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Pada hari ini kami juga sudah diberkati oleh firman-Mu, bahkan setiap kebutuhan kami Engkau cukupkan. Hari ini kami boleh membawa persembahan yang kami persembahkan kepada Engkau. Kiranya Engkau kuduskan, Engkau sucikan persembahan ini. Tuhan pakai untuk mendatangkan kemuliaan bagi nama-Mu. Terlebih kami memberikan hidup kami, biar Engkau pakai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Kita akan akhiri ibadah kita dengan mengangkat pujian doksologi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Allah, Dialah sumber berkat-Mu. Karena itu, layani Tuhan, dan biarlah engkau menjadi rekan sekerja di dalam pelayanan Allah yang memuliakan Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Damai sejahtera dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus, pertolongan, penghiburan, kekuatan Allah Roh Kudus memberkati engkau, menyertai engkau, dipimpin Tuhan sekarang ini sampai selama-lamanya. Amin. Ibadah selesai, jemaat dipersilahkan duduk, silahkan mengambil waktu teduh sejenak. Tuhan Yesus memberkati.